Allahumma ramna bil Quran. Masya Allah, subhanallah. Tenang sekali mendengarnya ya teman-teman. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan untuk acara ini serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Abu Tholib Aman, Master of Science, Doctor of Philosophy, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, selaku Ketua Takmir Masjid Ibnu Sina, FKKMK UGM. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Rimfa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Khoiri Rizki. Kepada Saudara Khoiri, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat berkumpul di majelis taklim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam mari kita ucapkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Abu selaku pembina Masjid FKKMK UGM, dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Dan tidak lupa juga peserta-peserta kajian yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baik pula. Oke, mungkin dari saya berpesan bahwa innamal a'malu binniyat ya. Jadi ini udah hampir 10 hari terakhir. Ya, jadi luruskanlah niat kita lagi untuk mengikuti seluruh rangkaian yang ada di bulan Ramadan ini, dari mungkin itikaf dan juga tadarus Al-Quran dan lain-lain. Mungkin kita bisa lebih memperkuat lagi niat kita untuk mendapatkan pahala yang insya Allah besar dan juga berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mungkin teman-teman yang di sini sudah mendapatkan hidayah gitu, sudah mendapatkan keinginan untuk mengikuti kajian yang insya Allah bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya selaku Ketua Panitia. Syukron katsiron, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khair kepada Saudara Khoiri atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LDF Kalam yang akan disampaikan oleh Kak Rofifa Rahma. Kepada Kak Rofifa dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk MC karena sudah memberikan waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang kami hormati Dr. Abu selaku Ketua Takmir Masjid Ibnu Sina FKKMK UGM. Jazakumullah khair, Dr. Abu sudah hadir. Kemudian yang kami hormati pula Pembina LDF Kalam, Dr. Ida, yang qadarullah belum bisa membersamai kita hari ini. Kemudian yang kami hormati pula perwakilan dari BSO-BSO lain. Terima kasih sudah berkenan hadir mengikuti acara yang kami selenggarakan. Kemudian tak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan Masya Allah luar biasa. Insya Allah lancar terus ke depannya. Kemudian untuk para hadirin sekalian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita udah hampir nyampe di penghujung Ramadan ini teman-teman. Jadi sebisa mungkin sesuai dengan tema kita hari ini ya, level up your iman with istiqomah. Nah itu, jadi amalan kecil apapun itu yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan istiqomah itu bakal lebih berasa gitu teman-teman, lebih besar juga pahalanya di sisi Allah gitu, karena teman-teman lakukan secara konsisten. Itu. Kemudian tak lupa juga semoga apapun itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat memberikan ya makna yang mendalam untuk teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Karena waktunya sudah habis juga, saya akhiri aja sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada saudari Rafifah atas sambutannya. Dan acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina LDF Kalam yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Arfianti Wiraagni, Master of Science, Spesialis Forensik dan Medico Legal, Subspesialis Paleopatologi Forensik Konsultan, Doctor of Philosophy. Kepada Dr. Ida atau yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Dr. Ida. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kajian Grand Closing Ramadan Insight in Faculty of Medicine 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, pengurus, dan pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan RIMPA 1447 Hijriah, mulai dari awal hingga kegiatan penutup hari ini. Semuanya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menghidupkan Ramadan dengan ilmu, ibadah, dan semangat dakwah di lingkungan kampus. Saya berharap, Dr. Ida berharap nilai-nilai yang kita pelajari selama Ramadan, keikhlasan, kedisiplinan dalam beribadah, serta semangat menuntut ilmu dapat terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai mahasiswa, calon tenaga kesehatan, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Semoga LDF Kalam FKKMK UGM terus menjadi wadah pembinaan yang menghadirkan kebermanfaatan, memperkuat ukhuwah, serta menumbuhkan semangat dakwah dan kebaikan di lingkungan FKKMK UGM. Akhir kata, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di masa yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada yang mewakilkan Dr. Ida atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dosen Takmir 1447 Hijrah yang akan disampaikan oleh Dr. Abu Thalib Aman, Master of Science, Doctor of
Filosofi, spesialis mikrobiologi, klinik konsultan. Kepada Dr. Abu Thalib atau yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasulah ba'da. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Bahagia sekali pada sore hari ini kita syukuri, kita mendapatkan banyak nikmat, kita bisa berdiskusi, insya Allah nanti mendengarkan tausiah dari Dr. Ustadz Syafiq Basalamah, benar ya? Dan topiknya sangat menarik, ya. Saya kira konsisten ini. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan selamat pada semua tim yang terlibat dalam mengorganisir ini, dan topiknya saya kira closing ini sangat bagus. Life after Ramadan, jadi bukan sekarang. Besok setelah selesai Ramadannya ini baru separuh ya, separuh lebih sedikit. Level up your iman with istiqomah, luar biasa ya. Dan memang Ramadan bulan tarbiyah, bulan training. Bukan di Ramadannya penting, tapi sangat penting juga setelah itu bagaimana kita istiqomah agar hal-hal yang kita latih di bulan Ramadan bukan menjadi latihan, tapi kalau mau olahraga, latihan tidak dinilai, walaupun latihan dinilai di sini, tapi yang dinilai nanti di pertandingan ketika kita berhadapan dengan lawan yang sebenarnya. Jadi di dunia yang sebenarnya apakah kita bisa menahan diri dari berbagai hal, ya itu level apa, menahan diri dari apapun yang bisa mengendalikan indera kita, alat indera kita, ucapan, lisan, tangan, kaki dan lain sebagainya, itu sudah pada level yang paling tidak level tengah ya. Sehingga itu menjadi sangat luar biasa, sangat bagus kalau itu bisa kita lakukan. Saya yakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa tercapai. Masalahnya sampai di mana atau seberapa yang bisa kita lakukan. Selain itu juga kita dilatih, kebetulan kita bersinggungan dengan pada pembantaian yang luar biasa yang terjadi, yang terus menerus, dan terakhir besar-besaran itu ada tim-tim teroris yang melaksanakan yang menamakan diri sebagai juru damai gitu ya. Mudah-mudahan kita punya semangat untuk itu juga ya. Kita punya saudara di Gaza, kita punya saudara di banyak tempat lah, terutama di Palestina dan beberapa tempat, dan yang menyedihkan juga saudara-saudara kita itu sebagian quote and quote tidak peduli dengan ini ya. Jadi malah kerjasama itu yang luar biasa menyakitkan bagi saya. Kita paling tidak terlibat, roh kita tidak terlibat di sana. Kita tetap berdoa, apapun yang bisa kita lakukan, paling tidak emosi kita, roh kita masih bersama-sama saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak terlibat dalam board of peace yang mengeluarkan triliunan untuk menjadi alat penjajah gitu. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Paling tidak kalau kita nggak bisa mencegah, kita bisa perjuangkan. Kalau nanti ada kita ikut berteriak, kita against itu ya. Jadi ini salah satu spirit puasa, bahwa di sana ada kelaparan, di sana ada penderitaan, itu saudara kita. Kita merasakan dah. Dan bagaimana kita live up dengan iman kita. Saya kira itu paling tidak satu poin yang karena waktu saya cuma diberi waktu 2 menit. Sambutannya 2 menit, ya, luar biasa ini sambutan 2 menit, saya sampai bingung. Tapi baiklah, itu saya kira satu hal yang spirit yang harus kita bawa sampai bukan hanya ketika puasa saja, yang membuat iman kita, qalbu kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal semacam itu, terhadap kondisi saudara-saudara kita harus betul-betul ikut merasakan.
Saya kira itu sekali lagi selamat dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan-kekuatan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair kepada Dr. Abi Tholib. Maaf. Jazakumullah khair kepada Dr. Abu Tholib atas sambutannya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Dan acara selanjutnya apa tuh, Biba? Maaf. Benar banget Nila, tanpa berlama-lama lagi kita telah sampai pada acara inti kita, yaitu sesi pemaparan materi yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah materi ini akan dibawakan oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalamah atau yang akrab kita sapa dengan Ustadz Syafiq yang akan menyampaikan materi bertemakan Life After Ramadan, Level Up Your Iman with Istiqomah. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan starter pack-nya ya dan juga mencatat materi yang akan disampaikan. Baik, untuk memandu jalannya sesi materi kali ini, izinkan kami mengalihkan sesi ini kepada moderator kita yaitu Saudara Muhammad Tibian. Kepada Saudara Tibian, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Tibian dari Program Studi Kedokteran Reguler Universitas Gadjah Mada Angkatan 2025 yang akan memandu jalannya acara kajian Grand Closing Hybrid RIMFA di 1447 Hijriah. Sebelumnya izinkan saya menyapa para hadirin yang saat ini hadir di venue Tahir Auditorium lantai 1 Sayap Utara di FKKMK UGM. Kemudian juga saya akan menyapa para hadirin dan hadirat yang hadir di laman platform Zoom. Semoga kita semua selalu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari layar juga telah hadir bersama kita bersama Ustadz kami Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Ustadz, كيف حالك أستاذ؟ أهلا وسهلا بخير وعافية. كيف إن حالكم؟ شاء الله أستاذ. Alhamdulillah, أنا dalam keadaan sehat walafiat juga Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Semoga cepat jadi dokter antum. Amin Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Ustadz kita yang saat ini akan memaparkan materi adalah beliau yang kerap kali kita lihat wajahnya di media sosial dan dapat kita pelajari lebih lanjut kajian-kajian yang beliau sampaikan di media sosial Lorong Faradisa. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita serahkan materi untuk sesi kali ini kepada Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Kepada Al-Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Jazakumullah Tafadhol. khairan. Sambutan demi sambutan kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran di awal tadi mengingatkan kita akan pentingnya istiqamah. Maka kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bayangkan ya, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Kita bisa kajian hybrid. Sebagian datang ke auditorium, sebagian berada di laman Zoom, dan semua dapat menuntut ilmu. Sehingga subhanallah COVID-19 yang menimpa dunia beberapa waktu yang lalu itu menjadi salah satu hujah bahwa tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan belajar ilmu agama. Tidak ada alasan orang untuk tidak menuntut ilmu. Semua sudah Allah berikan kemudahan. Baik kita di masjid, baik di ruangan, baik kita di kendaraan kita. Tapi sayang banyak yang kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini.
sehingga tidak sedikit manusia yang tetap hidup dalam kebodohan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebuah kehormatan buat ana bisa bergabung bersama teman-teman walaupun ana tidak bisa hadir secara langsung. Dan tema yang diangkat sangat menarik sekali sebagaimana tadi disinggung oleh Dr. Abu Talib hafizahullah ta'ala. Ini berbincang tentang kehidupan setelah Ramadan, tapi kita belum selesai Ramadannya. Jadi kita membicarakan sesuatu yang akan datang agar kita mempersiapkan diri. Dan di sisa waktu yang ada, kita harus benar-benar memanfaatkan agar kehidupan setelah Ramadan akan jadi lebih baik lagi. Baik, kita mulai. Ada slide mungkin yang Ana ingin tampilkan ya. Memanfaatkan teknologi yang ada. Ramadan adalah madrasah ruhiyah ya. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan bukanlah garis akhir, melainkan tempat latihan. Tadi juga disinggung oleh Dr. Abu Talib ya, latihan keimanan ya, melatih jiwa untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk tilawah membaca Al-Quran, untuk berbagi, untuk peduli dengan sesama, dan untuk menahan diri. Ayat yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya atau menghafalnya hanya tatkala Ramadan. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Tujuan puasa adalah merealisasikan ketakwaan. Teman-teman rahimakumullah, manusia itu tercipta dari tanah dan ruh. Yang kita tahu tatkala ruh terpisah dari tanah, maka jasad itu akan dikembalikan kepada tanah. Ditutup rapat-rapat, ditinggal oleh keluarga. Tidak ada yang mau merawat itu jasad. Tidak ada yang ingin membersamai itu jasad. Tapi banyak di antara manusia yang hanya peduli dengan tubuhnya. Kalau bicara kedokteran, bagaimana ilmu kedokteran berkembang, dan ya Anda mungkin salah ya kalau Anda katakan fokus kepada fisik. Karena di akhir-akhir ini lebih 1 miliar penduduk bumi itu ada masalah dengan psikis mereka. Bagaimana mental mereka sakit. Dan subhanallah, Ramadan hadir untuk memperbaiki dua-duanya. Untuk memperbaiki fisik manusia, diistirahatkan, bagaimana perut itu diistirahatkan. Dan bagaimana jiwa itu ditempa agar dia tahu bahwa dia bukan kerbau. Dia berbeda dengan sapi. Dia berbeda dengan kambing yang kerjanya hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya saja. Bas. Tapi Ramadan hadir untuk melatih kita agar kita menjadi insan yang bertakwa. Karena kita tahu UGM akan hilang dari muka bumi ini. Indonesia akan hilang dari peta. Gunung-gunung yang menjulang tinggi akan rata dengan tanah. Lautan pun akan hilang. Semua akan menjadi dataran tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka selama hidup ini. Dan orang yang bertakwa hanya dia yang selamat.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kalian. Segera kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Kita semua pendosa. Kalau bukan karena Allah menutupin dosa-dosa kita, antum gak akan dengerin ana. Sebagaimana orang yang ada di sebelah antum pun tidak akan dekat sama antum. Kita masih bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita, sama kawan-kawan kita, karena dosa kita ditutupi. Maka kita disuruh bersegera menuju kepada ampunan Allah, wa jannah, dan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Arduhas samawatu wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saat ini 8 miliar manusia sedang hidup di muka bumi ini, lebih atau kurang. Mereka sedang berebut sesuatu yang hanya setetes dibandingkan dengan akhirat yang merupakan samudra. Maka ingat, Ramadan yang sudah kita lakukan, perlu kita duduk bermuhasabah sebelum selesai Ramadan. Maka waktunya menghisab diri sendiri. Di surat Al-Hasyr, Allah berfirman di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang beriman dipanggil. Ada manusia yang jumlahnya 8 miliar manusia. Di antara mereka ada 2 miliar kira-kira yang beriman. Sebagaimana panggilan puasa hanya untuk yang beriman. Walaupun kita sedih ya, melihat banyak orang yang mengaku beriman tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan ini. Warung-warung masih buka. Mereka berkeliaran di pinggir jalan dengan rokoknya, kadang-kala kita melihat ya. Seakan-akan mereka tidak kenal dengan Ramadan. Di ayat yang baru saja kita baca di surat Al-Hasyr ayat 8, Allah memanggil lagi orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah. Kalian bertakwalah kepada Allah. Ya, simpelnya bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang. Simple. Kita dikasih semua fasilitas, seperti teman-teman yang sedang kuliah, dikasih fasilitas untuk belajar, tapi ada aturan. Ada perintah, kerjakan tuh perintah. Ada larangan, tinggalkan. Kau akan jadi mahasiswa ya idaman, yang ideal, yang baik. Tapi tatkala perintah ditinggalin, tugas-tugas dari dosen diabaikan, larangan malah dikerjakan, maka engkau bukan orang baik. Dan mungkin kau tidak pantas untuk berada di UGM. Ada tempat lain yang harus engkau pergi ke sana. Maka di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok ini bukan besok pagi. Kebanyakan kita mempersiapkan untuk masa tua, untuk masa setelah pensiun. Kita melihat banyak orang ya, yang mungkin dia beli kos-kosan, dia bangun ini itu. Apa yang dalam bayangan dia? Persiapan untuk masa pensiun. Bukan itu yang perlu dipersiapkan. Ada masa setelah pensiun. Masa tatkala kematian tiba. Masa tatkala keluarga meninggalkan kita. Tatkala semua bintang yang ada di pundak kita tidak akan terlihat kembali. Tatkala jabatan-jabatan yang pernah kita dudukin ternyata tidak berguna lagi buat kita. Tatkala semua dokter di seluruh dunia ini berkumpul untuk menyembuhkan orang yang ajalnya datang, dia tidak mampu. Mati.
hari esok itu yang perlu dipersiapkan. Maka dikatakan al-kayyis, orang yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang suka melakukan evaluasi terhadap dirinya. Dia menghisap dirinya dan berbuat untuk yang setelah kematian. Karena kalau setelah pensiun, oh aku masih punya uang. Mungkin dia masih punya pengaruh. Walaupun sudah pensiun. Dia sudah menabung. Tapi kalau mati, selesai semua. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian lakukan hisab mandiri. Ada evaluasi diri sebelum kalian nanti dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Lalu kalian lakukan penimbangan. Hisab itu biasanya berkaitan dengan jumlah, dengan kuantiti. Tapi kalau bicara mizan, timbangan itu bicara kualitas. Maka lakukan hisab jumlahnya, puasa berapa hari? Alhamdulillah puasa full. Alhamdulillah. Terus kira-kira kualitas puasanya seperti apa? Kira-kira puasanya diterima atau tidak? Maka kajian ini jadi penting karena diadakan sebelum Ramadan selesai. Karena kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Puncak dari Ramadan itu 10 hari terakhir. Jadi kalau bicara level up tadi, kita ini sedang mendaki. Kalau ternyata ada yang sudah turun sebelum sampai puncaknya, ya gimana dia akan istiqomah selesai Ramadan? Kita lihat saudara-saudara kita di hari-hari ini mulai sibuk mempersiapkan diri untuk Idul Fitri. Idul Fitri nggak perlu dipersiapin. Dia akan datang tatkala matahari Ramadan tenggelam dan hilal Syawal lahir. Dia datang otomatis. Tapi puasa Lailatul Qadar itu perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Maka kalau bicara istiqomah setelah Ramadan, selesaikan dulu tugasmu di bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di akhir Ramadan iktikaf, ditinggal semua kesibukan dunia beliau. Padahal ada banyak amalan yang mulia. Ada banyak amalan. Kita tahu amalan ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Terkadang hablum minan nas lebih baik karena manfaatnya buat orang lain. Tapi Nabi SAW 10 hari terakhir beliau fokus untuk dirinya. Kenapa? Ya, apa nggak cukup? 345 hari. Sibuk ngurusin umat. Kemudian beliau meminta waktu 10 hari. Beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau buat tenda dalam masjid. Di situ beliau beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong, kalau bicara after Ramadan, sebelum Idul Fitri, kita harus penuhin tangki kita. Ramadan ini seperti orang yang masuk ke supermarket. Ada yang bawa 1 troli. Ada yang bawa 2 troli. Ada yang bawa 11 troli. Dia tahu aku akan hidup setelah Ramadan 11 bulan. Pada saat itu, pintu neraka kembali dibuka. Pada masa itu, pintu surga ditutup kembali. Setan-setan sudah dilepas. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan tidak ada di sana. Jadi ada yang mempersiapkan diri dengan memenuhi trolinya dengan segala yang dia butuhkan untuk nanti. Maka ahibati fillah, evaluasi ibadah Ramadan penting, perubahan dalam diri, rencana 11 bulan ke depan, tapi selesaikan dulu ibadah Ramadan.
Jangan sibuk untuk buka bersama di 10 hari terakhir. Sibukkan dirimu dengan bermuhasabah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita perlu khawatir. Nih jamaah, para ulama terdahulu ya. Mereka itu setelah beramal maksimal, fokus utama mereka bergeser pada satu pertanyaan krusial. Apakah amalan kita diterima? Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hendaklah kalian lebih memperhatikan diterimanya amal daripada sekedar melakukan amal. Iya. Kita sudah puasa berapa hari? 19 hari. Diterima enggak kira-kira? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan. Allah sembunyikan amal itu diterima atau tidak agar kita khawatir, cemas dan terus beramal, dan agar kita tidak GR dan ujub dengan amalan kita. Dan Allah buka pintu taubat untuk semua pendosa agar tidak ada lagi yang putus asa. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, dia sedang membangun Ka'bah bersama Ismail. Diambil tuh satu batu, diletakkan di atas batu yang lainnya. Mereka sambil berdoa. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa doa mereka? Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Nabi Ibrahim takut tidak diterima. Ada kekhawatiran. Karena Nabi Ibrahim tahu manusia adalah pendosa. Ada banyak kekurangan. Ada banyak kesalahan. Maka dia meminta kepada Allah, terima ya Allah, terima dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah itu tidak melihat kepada rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Pada saat manusia di masa sekarang fokus dengan rupanya, kita lihat bagaimana klinik-klinik kecantikan, tempat-tempat perawatan, kemudian ya skincare di mana-mana dan digandrungi oleh masyarakat. Outfit menjadi ukuran dan standar untuk menilai orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak pula kepada outfit kalian, kepada harta kalian. La. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat tuh hati kalian. Dan kalau bicara amal tadi, Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati ini keikhlasannya akan dilihat. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan yang sesuai dengan aturan. Maka tolong perhatikan. Yang berlalu, yang sudah 19 hari, kira-kira diterima atau tidak? Gimana kita akan istiqomah setelah Ramadan kalau ternyata Ramadan kita tidak diterima? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash." Ada banyak orang yang puasa yang dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu yang dia dapatkan. Boleh jadi karena dia salah niat, karena ikut-ikutan saja, karena senang, karena udah kebiasaan. Bukan lillahi ta'ala. Padahal yang puasanya diterima
Itu yang niatnya imanan wahtisaban. Dia berpuasa karena dia beriman. Dia dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina aman. Dan dia beriman, kelak akan ada hisab. Wahtisaban, dia berharap mendapatkan ganjaran. Itu yang akan diampuni dosa-dosa. Maka tadi ada orang yang puasa. Dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, terawih dia, bahkan ikut yang panjang-panjang. Dia nggak dapat apa-apa. Kecuali begadang dan capek saja. Maka kita perlu tahu tanda diterimanya amalan kita. Sebenarnya tanda diterimanya amalan itu ada yang sebelum, ada yang sesudah beramal. Ini yang kita bahas yang sesudah beramal. Yang belum tadi sudah kita sampaikan. Ikhlas dan sesuai dengan aturan. Tanda nyata diterimanya amal, bukti bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah sangatlah sederhana. Ini ucapan sebagian ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Hati menjadi lebih lembut, maksiat masa lalu ditinggalkan, amal kebaikan terus berlanjut, dan niat untuk berbuat baik. Ya, setelah 19 hari, engkau tambah baik apa tidak? Apakah setelah 19 hari, engkau di 10 hari terakhir akan sibuk berburu pakaian baru? Atau engkau akan berburu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau itu semangat bersungguh-sungguh beribadah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Artinya 11 bulan tuh dibanding dengan awal Ramadan, Nabi lebih semangat di awal Ramadan. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, beliau lebih semangat daripada 20 awalnya. Ini tanda diterimanya amalan. Tapi kalau ternyata engkau sudah, ya ini sudah final ya, ini final penutupan. Ya, Anda nggak tahu kenapa ditutup sekarang. Karena memang mungkin sudah dikasih bekal semuanya, kalian jalan masing-masing. Kita udah bekalin, kita udah persiapkan, kita udah dampingin, dan sekarang fadol jalan sendiri. Tadi disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau lebih semangat lagi. Sarungnya beliau kencengin. Istri-istrinya ditinggal semua. Beliau bangunkan keluarganya dan beliau kan hidupkan malam. Kita lihat sebagian salafus saleh, mereka biasa hatam Al-Quran di luar Ramadan itu setiap 7 malam. Ketika masuk Ramadan, setiap 3 malam. Ketika masuk 10 hari terakhir, setiap malam mereka hatam Al-Quran. Makanya orang kalau tiap malam hatam Quran, setelah Ramadan, dia bisa hatam tiap 7 malam. Nggak bisa dia lebih baik dari Ramadan, nggak bisa. Tapi dia bisa menjaga yang pernah dia lakukan di bulan Ramadan. Maka bagaimana kondisi hatimu? Bagaimana kecintaanmu kepada dunia? Bagaimana zikirmu sekarang? Apa niatmu setelah ini? Kunci utama adalah istiqomah. Ya, kalau bicara istiqomah, tadi kalau amalannya diterima, kebaikan itu melahirkan kebaikan, ketaatan melahirkan ketaatan, sebagaimana kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Konsistensi mengalahkan kuantitas sesaat. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau istiqomah sebagaimana diperintahkan. Ya, kalau kita bicara istiqomah, apaan sih istiqomah itu?
Istiqomah itu berjalan di atas jalan yang lurus. Engkau lanjut jalan sebagaimana diperintahkan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya udah jalan, lanjutkan. Jangan keluar dari rel. Itu istiqomah. Kemudian caranya gimana? Ya semua amalan yang kau amalkan, engkau jaga. Ini tadi ana sempat menyimak. Ada salah satu yang memberikan sambutan yang mengatakan walaupun sedikit tapi kita bisa jaga selalu sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Rasul SAW bersabda, kita lihat nih hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Baik, apa saja yang perlu kita jaga walaupun sedikit tadi? Jadi bicara sedikit, kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi banyak. Sebagaimana dosa, ketika engkau berpikir ini dosa kecil, tapi kalau engkau lakukan terus-menerus, gunung itu hanya kumpulan kerikil atau batu kecil, kemudian jadi gunung yang besar. Maka yang perlu kita jaga di sini menjaga nyala puasa sepanjang tahun. Nah, karena fokus kita Ramadan adalah berpuasa, maka tolong puasanya dijaga. Paling tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Puasa wajib. Kemudian ada puasa Senin Kemis yang Nabi SAW selalu menjaganya. Ini bicara istiqamah, Nabi istiqamah menjaga puasa Senin Kemis. Karena di hari Senin Kemis itu amal-amal diperlihatkan atau dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid. Jadi ahibbati fillah, amalan yang paling harus dijaga dan itu diniatkan mulai sekarang. Aku nanti selesai Ramadan akan puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau mungkin engkau akan mengatakan nggak wajib Ustaz. Iya. Tidak wajib. Emangnya semua yang kau kerjakan dalam hidup ini yang wajib-wajib saja. Engkau tidak mengerjakan yang mubah. Engkau tidak melakukan yang haram, yang makruh. Tatkala diajak untuk mengamalkan yang sunnah, lalu engkau mengatakan kan cuma sunnah. Baik, engkau kuliah kedokteran emangnya wajib? Siapa yang wajib? Engkau tetap kuliah. Buka bersama emangnya wajib? Enggak. Maka perhatikan. Kita dalam kehidupan dunia selalu mencari yang lebih. Kita ingin lebih dari yang lainnya. Kenapa urusan akhirat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walikullin darajatun mimma amilu." Dan setiap orang itu akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Nggak sama yang khatam hanya sekali di bulan Ramadan dengan yang khatam 2 kali. Tidak sama yang puasa Ramadan saja dengan yang puasa Syawal. Kemudian dia puasa Ayyamul Bid, dia puasa Senin Kamis, nggak sama. Dan ada kesepakatan dari seluruh orang yang berakal di muka bumi ini, apapun agamanya, apapun suku dan bangsanya, mereka bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang lebih mementingkan istirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Emangnya nggak capek jadi dokter? Capek. Kapan enaknya? Nanti enaknya. Sebagaimana puasa 6 hari di bulan Syawal, kapan enaknya? Nanti enaknya. Di dunia kita nggak dapat apa-apa.
Senin, Kemis puasa dapat apa? Nggak dapat apa-apa kok. Nanti dapatnya. Saat ini kita capek, beramal, lelah. Tapi besok kita akan mendapatkan balasan. Maka bagi yang malas puasa, nanti kita akan ketemu ya. Puasa Syawal. Lalu kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah. Di sana kita biasa puasa 3 hari. Kalau engkau mau Senin Kamis silahkan. Nanti di bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada puasa 1 sampai 9. Di 9 hari atau di hari ke-9 itu ada puasa Arafah. Nanti kita akan masuk ke bulan Muharram. Ada puasa Ashura. Jadi kalau engkau malas puasa, paling tidak jaga tiap bulan puasa 1 hari. Itu yang tadi dikatakan sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi tolong engkau punya puasa sunnah. Walaupun 1 hari. Baik. Kemudian di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Quran yang kita biasa baca di bulan Ramadan. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Tentukan target tilawah harian yang realistis, rutin tadabbur dan amalkan isinya. Nah, kita ini baca WhatsApp, groups. Ya teman-teman yang kuliah baca modul, baca buku-buku yang harus dibaca. Kita baca artikel. Ya banyaklah bacaan yang dibaca. Ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah Iqra. Padahal Nabi nggak bisa baca. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Maka bacalah Al-Quran. Ada sebagian yang sudah jadi profesor, mungkin dia hatam berbagai macam buku. Quran berapa kali kau hatam? Hatam bersama artinya. Mentadabburinya dan mengamalkannya. Padahal kitab yang menyelamatkan adalah Al-Quran. Kita baca kitab-kitab yang lainnya yang dikarang oleh manusia. Yang boleh jadi karya tulis mereka itu akan dianulir oleh yang selanjutnya. Kita baca. Tapi Al-Quran yang merupakan kalamullah, kita nggak selesai membacanya. Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan, beliau hatam 60 kali. Sehari 2 kali. Tadi disebutkan yang realistis. Engkau bisanya berapa? Tapi ingat ya, kadang-kala kita bisa, kita mampu, kita mau, tapi kita nggak bisa. Apa penyebabnya? Dosa. Kenapa dia bisa baca Al-Quran tiap hari 1 juz? Kenapa aku nggak bisa? Padahal waktunya sama. Sama-sama belum menikah. Sama-sama satu kelas. Satu kos-kosan. Tugasnya sama. Tapi kenapa dia bisa baca Al-Quran 1 juz? Aku nggak bisa. Dosa. Maka kita perlu memperbanyak istighfar. Baik. Mengamankan benteng ibadah harian. Nih yang harian. Menjaga sholat berjamaah buat yang laki-laki tentunya. Yang buat perempuan, jaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Kemudian qiyamul lail. Kita di bulan Ramadan full tarawih. Maka biasakan sholat malam walaupun sedikit. Paling tidak 3 rakaat sebelum tidur kau baca. Kemudian menjaga zikir dan doa harian. Zikir pagi dan petang. Doa-doa. Terus memohon kepada Allah. Meruntingkan sedekah dan amal sosial. Sedikit namun dijaga, setiap hari jauh lebih baik daripada banyak namun terputus. Naam jamaah. Ini benteng harian. Kalau puasa, tadi kita bicara paling enggak sebulan sekali. 6 hari bulan Syawal kalau bisa engkau puasa. Kemudian setiap bulan engkau tetap punya puasa. Tapi yang harian, tolong jaga sholat 5 waktu, tepat waktu.
Dan di masjid buat yang laki-laki. Jaga. Langkahmu ke masjid. Dihapuskan dosa, diangkat derajat. Dan memang salah satu yang mengantarkan manusia istiqamah dan mati husnul khotimah adalah menjaga sholat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki. Ya para mahasiswa, engkau bisa datang tepat waktu di ruang kelas. Masa ketika dipanggil sama Allah, hayya ala sholah, engkau tidak bisa meninggalkan semua aktivitasmu untuk menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian qiyamul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu itu adalah qiyamul lail. Sholat ketika orang-orang tidur. Sholat berjamaah ada yang melihatmu. Ada yang memperhatikan. Tapi sholat malam, sholatlah ketika teman sekamarmu tidur. Dia tidak tahu berapa rakaat kau sholat. Ini juga akan menjaga keikhlasan hamba. Zikir. Zikir ini amalan yang paling ringan. Engkau tidak harus berwudu. Dalam kondisi datang bulan pun orang bisa berzikir. Dan bicara doa. Engkau bisa baca doa 24 jam memohon kepada Allah SWT. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, Inna syara'iyal Islam qad kathrat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam udah banyak ya. Amalan-amalan perintah ini, larangan ini udah banyak. Tolong aku dikasih amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca astaghfirullah. Nabi SAW sekali duduk 100 kali istighfar. Karena hati ini, tadi sempat disinggung. Kenapa aku bisa, kenapa orang lain bisa sholat malam, aku nggak bisa. Kenapa orang lain bisa hatam Quran, aku nggak bisa. Kenapa orang lain bisa ke masjid, aku nggak bisa. Apa masalahnya? Dosa. Dosa ini yang membuat kita jadi lemah semangatnya. Karena dosa melahirkan dosa. Maka cara kita menjaga hati salah satunya adalah dengan zikrullah, memperbanyak istighfar, dan berdoa memohon kepada Allah SWT. Baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ramadan kita bisa, Masya Allah. Tahu-tahu nanti berpaling. Jangan sampai ya Allah. Ada orang yang mantan ustaz, mantan orang baik. Jangan sampai ya Allah. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu. Kau maha pemberi karunia. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Atau minal hawri ba'dal kaur. Aku meminta kepadamu ya Allah. Dari menjadi buruk setelah baik. Dan bicara sedekah, khususnya buat perempuan apalagi, perbanyak sedekah. Karena kecintaan kepada dunia yang membuat orang jadi rusak. Sedekah itu burhan. Kepedulian kita sama saudara kita, berbagi sama mereka, mendoakan mereka. Itu sebagai bukti keimanan. Dan kemudian, awas jebakan Ramadan syndrome. Semangat ibadah yang menggebu hanya di bulan Ramadan, lalu perlahan mati dan kembali kepada maksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian seperti perempuan yang menguraikan kembali benangnya setelah dipintal dengan kuat. Jangan hancurkan bangunan amal yang sudah Anda bangun susah payah selama sebulan penuh. Nah, jemaah. Gambar ini tidak tali yang akan terputus, bukan itu ya. Jadi ada perempuan yang memintal, dia ada masalah dengan akalnya dulu. Di masa Nabi SAW.
namanya Rita atau siapa. Dia menenun. Setelah itu dia lepas lagi talinya satu persatu. Terus apa gunanya? Apa gunanya engkau Ramadan? Menjadi kuat. Menjadi sehat. Ramadan ini hanya permulaan. Seperti orang yang dilatih di kolam renang. Dilatih kondisinya yang nyaman di sana, tidak ada gangguan, ada yang memberikan arahan, ayo segera, cepat tangannya perbaiki, kakinya perbaiki, terus dia. Kemudian setelah itu, dia keluar dari kolam renang itu. Di depannya ada samudra. Dia harus berenang selama 11 bulan. Tapi engkau sudah dilatih. Jangan sampai setelah engkau bisa, setelah engkau mampu, setelah engkau dapat, yang kau dapatkan, engkau lepas. Kemampuanmu engkau abaikan. Ya selesai. Maka jangan sampai kita kembali kepada masa yang lalu. Jadikan Ramadan sebagai garis awal hijrah. Perubahan sejati membutuhkan aksi nyata dari diri kita sendiri. Bentuklah lingkungan yang mendukung dan buatlah target yang jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kembali kepada kita tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan lingkungan. Oh, lingkungannya tidak mendukung. Kawan-kawannya tidak mendukung. Jangan. Apabila lingkunganmu tidak mendukung, kondisimu tidak mendukungmu, maka ciptakan kondisi yang mendukung. Tinggalkan kawan-kawanmu. Kalau dia tidak mempengaruhimu kecuali kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Oh, nanti gimana? Teman-temanmu tidak akan pernah peduli dengan engkau ketika engkau sudah menjadi bangkai. Engkau akan dilupakan. Maka fokus dengan diri. Jadikan Ramadan sebagai garis awal hijrahmu untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya dengan tekad, dengan perencanaan, dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah sepanjang tahun. Allah adalah Rabb-Nya bulan Ramadan dan dia juga Rabb-Nya di sisa 11 bulan lainnya. Ibadah tidak pernah mengenal kata cuti. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi standar orang baik itu ketika ajal datang menjemput, bukan ketika Ramadan. Oh, ini orang baik. Enggak. Maka jamaah kita nggak boleh menghina, memperolok-olok, mengejek orang yang mungkin ya dalam ketaatan dia kurang. Karena boleh jadi tuh orang dapat hidayah, dia istiqomah, mati husnul khotimah. Kita gara-gara meledek itu orang dicabut hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, beribadah itu sampai mati. Nggak ada ceritanya berhenti beribadah. Hanya saja Allah menciptakan musim-musim kebaikan agar manusia itu bisa mengambil bekal yang banyak. Allah jadikan di bulan Ramadan tadi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang umurnya 1000 bulan? Dan bagaimana kalau tiap tahun kita dapat 1000 bulan? Dan itu ada di setiap bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita punya bekal yang cukup insya Allah untuk menjadi lebih baik. Ya tadi, dengan tidak berubah. Tetap menjaga
amalan-amalan yang biasa kita lakukan walaupun kuantitasnya berkurang. Taraweh nggak 11 lagi, anu sholat malamnya 7, alhamdulillah. Baca Quran Ramadan aku hatam 3 kali, tapi Syawal sekali, alhamdulillah. Tapi usahakan Syawal sekali, Dzulqa'dah sekali, Dzulhijjah sekali, sampai ketemu Ramadan lagi. Kau akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada ucapan salah satu dari salafus saleh yang dia mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Ahibati fillah, Ramadan hanya 1 bulan dalam setiap tahun. Allah hadirkan sebagai madrasah. Dan kalau ada orang masuk madrasah, kemudian dia lulus, tidak ada perubahan di dirinya, madrasah apaan itu? Kadang-kadang bukan madrasahnya yang salah, tapi manusia yang salah. Kalau ada orang sekolah selama 6 tahun, sekolah selama 4 tahun, kemudian tidak ada perubahan di dirinya, ada masalah dengan dia. Oleh karena itu, Rasul SAW mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lah. Celaka, menderita, sengsara seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan. Dia hadir pada saat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan tiap malam menyeru. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia hadir nih, lewat Ramadan, gak diampuni dosa-dosanya. Ini benar-benar manusia yang sengsara. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah atas pemaparan materi dan pengetahuan dan ma'rifah yang semoga bermanfaat bagi kami semua dan para hadirin yang mendengarkan. Selanjutnya akan kami buka kesempatan untuk bertanya bagi para hadirin, baik yang saat ini hadir secara offline maupun online. Kami buka kesempatannya. Kesempatan pertama untuk para peserta offline yang berada di venue auditorium Tahir lantai 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat mengacungkan tangan. Silakan. Sepertinya sudah ada pertanyaan dari platform Zoom terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Ustaz. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, dalam manhaj Ahlus Sunnah kita tahu bahwasannya memberontak kepada penguasa bukanlah jalan yang ditempuh para salaf, meskipun ada kezaliman. Namun hari ini banyak anak muda muslim yang secara emosional mengkritik pemerintah atau ikut gerakan massa karena terbawa isu internasional. Bagaimana cara menjelaskan prinsip ini kepada teman-teman yang menuntut alasan logis dan rasional, bukan hanya dalil? Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana metode dakwah yang efektif untuk menghidupkan sunnah di masjid kampus yang lingkungannya sangat beragam? Jazakumullah khairan katsiran. Tafadhal. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang lain. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kita. Maka tolong setiap muslim itu memperhatikan tugas yang Allah
telah tetapkan atas dirinya. Contohnya suami istri. Kadangkala keributan sering terjadi tatkala terjadi overlapping. Suami, istri ngurusin kerjaannya suami. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Atau suami sibuk mengkritik istrinya dan dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tatkala dua insan ini menjalankan tugasnya dengan baik, sang suami menjalankan tugasnya, sang istri menjalankan tugasnya, insya Allah semuanya akan jadi indah. Berkaitan dengan antara rakyat dan pemerintah. Ana sebagai rakyat Indonesia, Ana memiliki kewajiban. Apakah Ana sudah melaksanakan tugas Ana sebagai rakyat dengan baik atau tidak? Kemudian sang pemerintah, mereka juga akan ditanya sama Allah. Apakah mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak? Kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Sang Pencipta. Sebagaimana kita, kalau tidak menjalankan tugas kita dengan baik, maka kita akan dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah taat dan patuh kepada pemerintah selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Mendoakan mereka. Ya, kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tugasnya pemerintah menegakkan keadilan, kemakmuran buat rakyatnya. Kalau tadi ada yang hubungan internasional, yaitu mereka punya tugas itu. Namun yang perlu direnungkan bersama adalah hendaklah setiap insan memikirkan tugas yang harus dia kerjakan. Kerjakan. Kita tuh gak akan bisa memperbaiki orang lain. Kita hanya bisa memberikan nasihat. Atau kalau tidak, kita mendoakan. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Satalqawna athara wa umur tunkiruna. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme, yang pilih kasih, yang tidak peduli sama rakyat, peduli sama keluarga kerabatnya aja. Perkara-perkara yang kalian ingkar. Para sahabat bertanya, apa perintahmu kepada kami? Ketika kami mendapati pemimpin-pemimpin seperti itu, kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka. Berikan kepada mereka hak mereka. Terus bagaimana dengan hak kami sebagai rakyat? Kata Nabi SAW, wasalullah alladzi lakum. Mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Kalau nggak dikasih sama pemimpin, minta sama Allah saja. Tapi bagaimana dengan perkara-perkara yang kita ingkarin? Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang ridho dengan kemungkaran-kemungkaran itu, maka dia yang bermasalah. Tapi barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut, maka dia terbebas. Maka itu tugas kita. Kadangkala kita sibuk dengan sesuatu yang membuat kita jadi nggak produktif. Tidak buat diri kita dan tidak buat masyarakat lain. Maka pelajari bagaimana tugas-tugas kita sebagai muslim tatkala menjadi rakyat dan tatkala kau menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, kau punya tugas lain. Jalankan tugasmu. Barakallahu fiik, sambil terus didoakan jamaah. Kadang-kadang doa aja enggak kita. Kita enggak doa buat saudara-saudara kita di Palestina. Kita enggak berdoa buat tetangga-tetangga kita. Kita nggak berdoa buat pemimpin kita supaya dapat hidayah, supaya dapat petunjuk. Kadang-kadang kita nggak pernah doain. Kita sibuk mengkritik. Ada yang mengkritik. Ada yang sampai memaki, menghina. Apa gunanya? Apa manfaatnya buat engkau? Nggak ada. Apakah dia berubah jadi baik? Enggak. Malah jadi dosa buat kita nanti.
Maka yang bermanfaat buat kita adalah mendoakan mereka dan terus memperbaiki, memberikan masukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ataupun pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita mengenalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita mengingatkan orang-orang dengan pentingnya kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kunu du'atan wa antum samitun. Yang pertama, jadilah kalian pendakwah dalam kondisi kalian diam. Gimana bisa berdakwah dalam kondisi kita diam? Bil akhlak, dengan akhlak dan perilaku. Tunjukkan orang itu yang belajar agama dengan baik dan benar. Dia menjadi lebih menghormati orang lain, lebih menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Yang terkadang kita melihat ada orang-orang yang belajar, tapi dia bukan malah menghargai orang lain, menghina orang lain, memaki orang lain. Maka tunjukkan bagaimana tatkala engkau belajar sunnah Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan tatkala terjadi fitnah, terjadi banyak perbedaan perselisihan, solusinya adalah fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan jalan hidupku, dengan ajaranku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh berpegang teguh, gigit dengan gigi geram kalian. Itu yang perlu kita lakukan. Maka dengan akhlak yang mulia, kemudian ya kenalkan teman-teman dengan Al-Quran. Tadi kita bicara bagaimana orang itu mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran. Karena itulah kitab yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan terus berbuat kebaikan buat orang lain. Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan kasiron kami ucapkan kepada Al-Ustadz atas pertanyaannya. Kemudian mungkin akan dapat satu pertanyaan lagi dari peserta yang hadir secara offline. Apakah masih memungkinkan, Ustadz? Tafadhal, barakallahu fikum. Baik, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada para peserta yang hadir secara offline dari venue Auditorium Tahir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat mengacungkan tangannya pribadi. Bismillah, apakah sudah terdengar? Naam, Terdengar, tafadhal. Mas. Barakallahu fikum. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi perihal LGBT ada hal yang ingin Anda pertanyakan, Ustaz. Tafadhal. Dari Naam. American Psychosocial Association telah menetapkan bahwa LGBT bukanlah kelainan seksual ataupun gangguan mental, melainkan merupakan variasi seksual yang normal dari seksualitas manusia, Ustaz. Lantas, dengan berbagai bentuk penciptaan dan aturan yang telah Allah tetapkan sejak sebelum semua diciptakan, bagaimana kita sebagai muslim menyikapi hal ini, Ustaz? Terlebih memahami maksud Allah dan tujuan Allah menciptakan segerombolan orang-orang yang memiliki bawaan semacam ini sejak lahir, bila ini memang benar, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Di semua penjelasan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan mungkin juga di semua literatur yang ada, yang Allah ciptakan itu adalah al-dzakar wal-untha. Maka Allah sebutkan di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah ciptakan dari satu jiwa ini pasangannya. Siapa pasangannya? Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Dan Allah Azza wa Jal menyebarkan dari keduanya ini, ingat dua, Adam dan Hawa. Allah sebarkan rijalan, laki-laki dan wanita.
Nggak ada jenis yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tidak ada. Kalaupun ada sebuah artikel, sebuah jurnal, sebuah penelitian yang dibuat oleh manusia, kita tahu itu hasil penelitian manusia yang bisa benar dan bisa salah. Maka berapa banyak artikel yang dibantah oleh artikel lainnya, penelitian yang dibantah oleh penelitian lainnya. Karena itu hasil kesimpulan manusia saja. Sedangkan Allah telah menetapkan, dan kita tahu sejak dulu yang ada laki-laki dan wanita. Kalau ada jenis yang ketiga, yang namanya al-khuntha, sebenarnya dia itu ada masalah di fisiknya memang. Dia cacat. Kadangkala kemaluannya ada dua, dan kedokteran menetapkan itu. Memang nih orang ada dua kemaluannya. Dia cacat. Tidak normal. Agar kita yang normal bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berkaitan dengan penelitian atau hasil riset siapapun yang kita yakini sejak dulu dan sampai kelak hari kiamat, yang namanya manusia itu ada laki-laki dan wanita saja. LGBT ya penyimpangan. Mau tidak mau. Ada dalam Al-Quran. Cerita itu ada. Bagaimana Allah menyebutkan di kaumnya Nabi Lut. Ada orang-orang yang punya penyimpangan. Dan itu harus diobatin. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Lut untuk mendakwain mereka. Bukan membiarkan. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau Allah sudah menciptakan mereka punya kecondongan seperti itu? Itu kecondongan yang tidak benar. Ada orang condong kepada wanita. Benar kecondongan itu. Tapi ada aturannya juga. Nggak boleh engkau berzina. Walaupun Allah sudah memberikan kepada dirimu kecondongan tersebut, engkau nggak boleh berzina. Caranya ya menikah. Tundukkan pandanganmu kalau engkau belum bisa menikah. Kalau engkau mau menikah, fadhal. Jadi Allah utus Nabi Lut kepada kaum yang punya penyimpangan. Kalau itu normal, artinya sesuatu yang memang bawaan, yang Allah ciptakan memang dia seperti itu. Karena memang ada beberapa artikel ya yang Anda baca, yang mereka menyebutkan, ya sudah, ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, kalau engkau mengatakan seperti itu, Allah menentukan ada surga dan ada neraka. Ada orang-orang yang Allah tetapkan di neraka tempatnya, dan Allah sudah tulis, catat dalam Al-Quran. Allah sudah tetapkan bahwasanya mereka yang menyimpang tempatnya di neraka. Sudah ada penjelasan itu. Bagaimana kemudian Allah membalik kampungnya kaumnya Nabi Lut. Gara-gara penyimpangan mereka. Dan subhanallah, anak ingat. Ada anak khalifah ya. Ini di abad kedua Hijriah. Dia ngomong. Kalau Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran kisahnya Nabi Lut, aku gak percaya kalau ada laki-laki yang punya kecondongan kepada laki-laki. Aku gak percaya. Kalau perempuan sama perempuan, aku gak percaya. Karena secara fitrah manusia, ya tadi, Allah jadikan Nabi Adam condong kepada Hawa, Hawa kepada Adam. Dan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan tenang jamaah menyikapi hal-hal yang seperti itu. Karena memang ada usaha dari iblis yang ingin merubah tabiat manusia yang asli. Iblis itu ingin merubah penciptaan secara fisik. Dia sudah berjanji kepada Allah, aku akan sesatkan manusia agar mereka fala yughayyirunna khalqallah, agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan LGBT termasuk gangguan, godaan dari iblis, dan ternyata berhasil. Ada orang-orang yang dirubah sama iblis, lalu mereka mengatakan, enggak, memang aku seperti ini. Seperti itu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tadi. Dan pertanyaan tadi sepertinya akan menutup jumpa kita pada petang hari ini. Mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya dapat disambung atau mempelajari ilmu syariah Islam kembali di
lorong Faradisa di Instagram maupun di Facebook. Baik, apabila memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, sepertinya forum online akan kami tutup. Selanjutnya akan ada kuis yang akan disampaikan di forum kajian atau grup chat WhatsApp kajian Rimfa 1447 Hijriah. Kemudian, sebelum saya tutup, saya akan menyerahkan tongkat acara kepada MC, yaitu Dila dan Bibah. Demikian adanya kami ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustadz Syafiq atas jawaban yang telah diberikan. Dan karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya teman-teman. Buat yang belum tanya bisa di next event. Nah, sekarang sekarang ada kuisis dulu yang dikirim ke WhatsApp ya. Ya, untuk waktunya 2 menit dari sekarang ya teman-teman, bisa dikerjakan.